Hai guys, ketemu lagi. Sekarang 30 Mei pagi waktu Belanda, Eropa. Kali ini kita teruskan materi tentang tutorial hacking Bluetooth ya. Jadi kita perdalam dulu Bluetooth sebelum kita lanjutkan ke materi-materi protokol IoT yang lain seperti Wi-Fi, Zigbee, dan seterusnya. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya, di beberapa sesi sebelumnya sudah saya bahas hacking Bluetooth pada beberapa device, diantaranya adalah hacking untuk smart sensor berbasis Bluetooth. Kemudian juga saya sempat memperkenalkan tool untuk melakukan hacking, ya tool buatan saya sendiri. Itu adalah The Sex Scientist BLE. Di situ saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan tool dan teknik hacking apa yang bisa kita lakukan dengan tool tersebut ya. Misalkan kita bisa melakukan man in the middle attack, kita juga bisa melakukan fuzzing, kita juga bisa melakukan manipulasi pada protokol Bluetooth, atau mungkin sekedar melakukan scanning. Jadi mungkin Anda bisa lihat di 3 video sebelumnya kalau nggak salah, itu ada bagaimana caranya kita menggunakan tool-tool itu untuk memanipulasi protokol Bluetooth. Nah, sekarang kita teruskan materi Bluetooth, itu lebih kepada bagaimana caranya kita mengontrol peralatan Bluetooth melalui cloud. Nah, di sini menarik ini materi, karena kita tahu Bluetooth itu adalah protokol lokal, jadi tidak mungkin mengkoneksikan Bluetooth langsung ke cloud tanpa menggunakan IoT platform yang terinstall di gateway. Jadi kita butuh gateway di sini. Nah, di kesempatan ini juga saya coba sedikit memperkenalkan apa itu IoT platform ya. Ya, seperti akan saya bahas. Jadi salah satu tugasnya IoT platform itu adalah melakukan konversi dari protokol lokal ke protokol yang bisa dipahami oleh cloud, seperti Bluetooth ke MQTT misalkan, atau Bluetooth ke HTTP, atau seterusnya ya. Sekian banyak, ada juga banyak protokol-protokol yang bisa digunakan untuk melakukan koneksi langsung ke cloud. Oke, kita langsung saja. Jadi IoT platform. Jadi saat ini ada sekian banyak IoT platform yang sudah ada di pasaran. Di antaranya itu kami, Signify Philips, juga punya IoT platform kami sendiri. Tapi karena aturan intellectual property, tentunya saya tidak bisa menunjukkan seperti apa IoT platform kami, juga untuk alasan keamanan ya. Jadi saya tidak menunjukkan. Kali ini kita hanya akan bahas IoT platform yang sudah ada di pasaran. Jadi ada sekian banyak, karena terutama perusahaan-perusahaan cloud yang besar itu mereka juga sekarang sudah menyediakan IoT platform. Kenapa? Karena mereka tidak ingin kehilangan pasar IoT yang sangat profitnya sangat besar ya. Mereka coba juga ikut bermain di IoT, menyediakan IoT platform untuk industri ataupun juga untuk perorangan ya. Nah, ada sekian banyak, misalkan Alibaba bahkan juga sudah punya IoT platform saat ini, Akamai, kemudian ada banyak IoT platform juga yang ada mulai dari perusahaan besar sampai perusahaan-perusahaan yang kecil. Nah, di sini akan saya bahas hanya tiga pemain utama ya, yang besar itu Azure IoT Hub, yaitu IoT platform milik Microsoft. Jadi Microsoft juga mengeluarkan produk IoT platform. Kemudian Google IoT Core, itu adalah tentu saja milik Google, jadi dengan spesifik fiturnya sendiri. Kemudian ada juga dari Amazon, jadi Amazon juga tidak mau ketinggalan untuk menyediakan IoT platform. Mungkin kalau Anda ingat, di pertemuan kedua, kita bahas tentang social engineering, bagaimana caranya mencuri data menggunakan ESP32, IoT device, langsung di-push ke cloud data-datanya. Nah, di situ sebenarnya kalau Anda ingat, di situ saya gunakan Amazon IoT Platform, terutama menggunakan operating system namanya FreeRTOS ya, itu FreeRTOS untuk IoT device. Kemudian saya push datanya ke Amazon Cloud, yaitu Amazon Storage S3 Bucket. Mungkin Anda ingat, coba Anda nonton lagi di video kedua bagaimana caranya melakukan pencurian data, kemudian kita push datanya ke cloud. Saat itu saya gunakan sebenarnya Amazon IoT Platform dan juga Amazon Cloud ya, S3 Bucket. Nah, di pertemuan ini saya hanya akan fokus pada Azure IoT Hub. Jadi khusus untuk bagaimana caranya kita mengkonversi protokol Bluetooth ke protokol yang bisa dipahami oleh cloud, dalam hal ini dari Bluetooth ke MQTT. Jadi kita gunakan Azure IoT Hub ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini skenario-nya. Jadi, semisal kita punya device ya, device itu hanya bisa berbicara Zigbee atau bisa berbicara BLE. Nah, permasalahannya device-device Bluetooth. Contohnya Bluetooth ya, misalkan kita tidak bisa melakukan koneksi langsung ke cloud, karena cloud itu tidak bisa berbicara berbahasa Bluetooth. Makanya biasanya cloud itu butuh MQTT atau mungkin HTTP atau mungkin AMQP untuk bisa melakukan koneksi ya, berkomunikasi. Makanya di sini kita butuh gateway.
Di sini saya gunakan Raspberry Pi, saya install di dalam Raspberry Pi, kemudian gateway saya, itu di situ saya gunakan Azure IoT Edge Runtime. Jadi Azure itu menyediakan platform khusus untuk gateway. Salah satu fungsinya untuk melakukan protokol translasi dan identity translasi. Jadi protokol Bluetooth tadi di sini dikonversi dulu ke protokol yang bisa dipahami cloud. Dalam hal ini saya gunakan MQTT. Kemudian dari situ, dari gateway itu melakukan konversi, kemudian dikirimlah perintah ke cloud. Begitupun sebaliknya, saya kirimkan perintah dari cloud menggunakan MQTT, kemudian MQTT ini dikonversi ke protokol yang bisa dipahami oleh device, yaitu Bluetooth Low Energy, ya, Bluetooth di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, inilah gambar arsitekturnya, kurang lebihnya seperti ini. Kita punya Azure IoT Hub, kemudian saya kirimkan perintah. Jadi ada 3 pilihan, saya bisa menggunakan MQTT, AMQP, atau HTTP, tapi kali ini saya cuma fokus pada MQTT, ya. Jadi saya kirim perintah ke Bluetooth devices, kemudian di sini ada sekian banyak modul di sini. Intinya modul itu saya running pada Raspberry Pi. Mungkin Anda bisa lihat di sini Raspberry Pi saya. Terlihat di sini. Ya, disinilah terinstall IoT platform namanya Azure IoT Edge tadi. Jadi saya running di sini. Kebetulan Raspberry Pi ini sudah terkoneksi ke cloud, ya. Kemudian nantinya saya akan koneksi juga Raspberry Pi ini ke device lokal Bluetooth saya. Dalam hal ini adalah lampu berbasis BLE dan juga sensor tag berbasis BLE. Nah, di sini mungkin tidak perlu saya jelaskan sekian banyak, tapi intinya salah satu gunanya modul-modul itu adalah melakukan translasi, protokol translasi, dan juga melakukan identity translasi dari MAC address BLE ke identity yang bisa dipahami oleh cloud, yang sudah terregistrasi di cloud. Kemudian saya punya end device di sini, itu adalah Bluetooth device. Di sini saya punya 2, ya. Yang pertama saya punya AUX lampu berbasis BLE, kemudian saya juga punya sensor tag. Jadi kedua device ini nantinya saya akan koneksi ke cloud, kemudian saya kirimkan perintahnya ke cloud. Dari cloud ke device untuk melakukan controlling, ya. Oke, kita mulai saja. Saya mulai dari lampu berbasis Bluetooth dulu. Saya nyalakan. Ya, mungkin Anda lihat di sini lampunya sudah menyala karena terkoneksi. Kita langsung connect dulu ke Raspberry Pi, ya. Saya gunakan SSH. Ya, jadi satu juga yang spesial hari ini adalah saya melakukan hacking itu menggunakan Windows. Biasanya saya gunakan Ubuntu. Kali ini saya coba pakai Windows aja, biar ya santai lah. Ya, kita ping dulu Raspberry Pi-nya, kita cari IP address Raspberry Pi. Oh, oke, kita sudah dapat. Kita tahu bahwa IP address-nya adalah 110.132.162.107, ya, sekian. Kemudian kita coba koneksi menggunakan putih, ya, karena ini Windows. Oke, sekarang kita bisa connect sekarang. Kita login. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Raspberry Pi, ya, melalui putih. Sekarang kita masuk dulu ke modul-modul tadi, konfigurasi filenya. Itu adalah IoT Edge version 1. Nah, di sini ada sekian banyak konfigurasi yang sudah saya lakukan, tapi intinya itu adalah saya, mungkin kalau saya tidak mungkin membahas sekian banyak, ya, saya mungkin langsung running saja IoT Hub-nya. Pertama yang saya lakukan adalah saya coba dulu connect Bluetooth device-nya, ya, dari Edge tadi, dari Raspberry Pi. Oke, sekarang kita cek dulu. Ada beberapa device sekitar, dan tentunya yang ingin saya koneksi adalah yang ini, ya, lampu berbasis Bluetooth ini tadi. Saya coba koneksi 73 F9, ya. Saya coba connect dulu untuk meyakinkan bahwa saya bisa mengoneksi dari Bluetooth, dari Raspberry Pi ke lampu tadi. Oke, berhasil. Kita coba disconnect. Ya, intinya kita sudah bisa melakukan koneksi. Kita coba quit, ya. Nah, di sini juga saya coba jelaskan bahwa saya gunakan Raspberry Pi versi 3, karena Raspberry Pi versi 3 sudah ada
support protokol Bluetooth-nya. Tapi kalau Anda gunakan versi 7 juga tidak masalah, karena Anda bisa pakai Bluetooth dongle ya. Saya lupa di mana Bluetooth dongle saya. Anda bisa masukkan Bluetooth dongle di sini. Kalau itu Raspberry Pi, device Anda misalkan tidak support Bluetooth, Anda bisa menggunakan Bluetooth dongle untuk enable protokol Bluetooth-nya di Raspberry Pi 2 ya. Tapi karena saya gunakan Raspberry Pi 3, jadi saya tidak perlu menggunakan Bluetooth dongle karena Bluetooth-nya sudah include di dalam ya. Oke, kita teruskan. Setelah connect, kemudian saya coba sekarang melakukan eksekusi ya. Connect ke device. Saya connect Raspberry Pi-nya ke cloud. Kemudian saya eksekusi juga perintahnya untuk melakukan controlling. Coba kita eksekusi, mudah-mudahan connect. Oh, masih error. Sepertinya kita harus setup dulu koneksi Bluetooth-nya. Oke, kita cek start dulu. Kita start kembali Bluetooth-nya, kita reset ya. Kemudian kita coba scan dulu device-nya. Oke, bisa. Kemudian kita coba power on untuk mengetes apakah sudah oke ya. Kemudian kita connect lampunya, lampu berbasis Bluetooth, ya successful. Kita coba disconnect sekarang. Kemudian quit. Sekarang kita coba running eksekusi. Oke, ya sukses. Nah, kemudian setelah connect ke cloud, apa yang kita lakukan adalah sekarang kita coba buka Azure IoT Portal ya. Ini adalah portal yang ada di cloud. Jadi ada sekian banyak device yang sudah saya registrasi di sini. Salah satu device saya itu adalah lampu Bluetooth ya di sini. Mudah-mudahan jelas. Coba saya besarkan dulu. Oke, di sini ada sekian banyak list device yang sudah terregistrasi di cloud, Azure IoT Edge ya, Azure Cloud milik Microsoft. Nah, di sini ada lampu saya sudah terdaftar. Saya coba masuk. Kemudian saya coba melakukan kontrol ya. Saya harus lihatkan dulu lampu saya. Ya, lampunya sudah nyala berwarna biru. Kemudian saya coba melakukan kontrol. Ya, controllingnya kurang lebihnya misalkan saya coba matikan lampunya ya. Dengan karakteristik yang sudah saya jelaskan. Jadi, untuk memahami apa itu karakteristik, coba lihat lagi video saya sebelumnya. Karena kalau saya jelaskan semuanya, videonya akan sangat panjang ya. Anda bisa lihat di sini, saya coba melakukan kontrol dari Azure Portal ke kemudian dikonversi ke protokol lokal, kemudian protokol lokal itu mengirimkan perintah untuk mematikan lampu. Jadi sekian ya, saya coba send message, mati, atau kita bisa juga kembali menyalakan, menyala, ya sekian. Tapi yang jelas kita sudah bisa melakukan kontrol on-off ya sekarang. Kemudian kita coba start Bluetooth-nya. Coba saya sekarang melakukan koneksi pada sensor tag ya. Power on, saya akan koneksi ke sensor tag. Saya nyalakan dulu sensor tag-nya ya. Ya. Ya, connection successfully. Service-nya terbaca. Kemudian kita disconnect. Kemudian quit. Oke. Sekarang saya coba melakukan koneksi ke sensor tag. Ya, tereksekusi. Anda lihat sensor tag ini kemudian sekarang sudah melakukan pengiriman data-data temperatur ya ke cloud. Sekarang coba saya buka cloud saya. Saya coba cari device sensor tag saya tadi. Itu ada di ya ini sensor tag 1 ya. Kemudian saya coba kirimkan perintah sekarang dari cloud ke sensor tag saya. Perintahnya adalah ya sekian. Pertama yang saya lakukan adalah melakukan reset dulu, reset konfigurasi dari
sensor tag ini agar saya bisa melakukan kontrol. Oke, mudah-mudahan tidak ada error. Oke, good, tidak ada error. Kemudian saya coba mengganti modenya dari reading ke remote ya, remote control. Mungkin Anda bisa lihat di video sebelumnya saya jelaskan tentang bagaimana sensor tag ini bekerja sewaktu saya melakukan hack pada sensor tag ini. Oke. Kemudian sekarang saya coba menyalakan lampu green pada LED. Coba kita coba lagi, mudah-mudahan lancar. Ya, sorry, ini red ya, lampu red. Turn on red, ya red, sorry, salah. Ini lampu red menyala, Anda bisa lihat sangat jelas di sini. Kemudian saya juga bisa menyalakan lampu green pada sensor tag. Saya kirimkan. Green, ya Anda bisa lihat ya. Jelas. Red, green. Atau saya juga bisa melakukan buzzer ya, saya hidupkan alarm buzzernya. Jadi akan terdengar suara beeping di sini. Saya coba dekatkan dengan mikrofon saya mungkin biar terdengar di sini. Sorry. Mudah-mudahan terdengar ya. Send. Ya, sekian. Kemudian terputuslah koneksinya. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi saya coba melakukan kontrol dari IoT platform, kemudian kirim ke gateway. Gateway itu melakukan konversi protokol ke protokol Bluetooth. Sebelumnya saya dari MQTT, kemudian ke protokol Bluetooth, kemudian dari Bluetooth itu dikirimlah perintah ke device Bluetooth secara lokal. Kurang lebihnya seperti ini tadi. Ya, sekian dulu. Saya tidak ingin berlama-lama, jadi lebih baik saya jelaskan dulu. Semoga ada pertanyaan. Dari pertanyaan itu, saya lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Mungkin lebih enak seperti itu, daripada saya buat video sangat panjang 1 jam lebih baik saya bikin video pendek, kemudian video itu akhirnya ada pertanyaan, dan saya jawab lewat video baru. Sekian, jangan lupa share dan subscribe. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.